Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa fillah, ini rahmatullah jalla wa ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah jalla wa ala masih kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Sebuah majlis yang dimana orang-orang yang menghadirinya, Rasulullah SAW beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam ilmu agama. Sehingga jemaah sekalian, tanda ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut dimudahkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Nah, sehingga jemaah, ketika Allah pilih kita untuk berkumpul di majlis-majlis ilmu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Jemaah sekalian, di kesempatan sore yang mulia ini sebenarnya kita masuk bab seputar hukum syarat, ya, karena terkait tentang jual beli yang diharamkan atau dilarang sudah kita bahas, jemaah. Jadi sudah terlewat pertemuan yang terakhir itu, kita sudah sampai pada pembahasan menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Jadi kalau kita ulang, gimana jemaah? Kita ulang atau lanjut? Ya. Jadi bab, sekarang ini jemaah asli kita masuk bab fi ahkami syurut fil bai'. Bab seputar hukum syarat di dalam jual beli. Jadi mungkin yang belum mendengarkan kajian terkait tentang jual beli yang terlarang bisa dibaca, ya, bisa dimurojaah. Karena kalau kita ulang sayang, ya. Penulis kitab mengatakan, asyurutu fil bai'i katsiratul wuqu'. Syarat-syarat di dalam jual beli itu banyak terjadi atau banyak dilakukan, ya, banyak dibutuhkan. Waqad yahtajul mutabayyi'ani aw ahaduhuma ila syartin aw aktsar. Dan terkadang pihak penjual ataupun pembeli atau salah satunya mereka membutuhkan untuk mengajukan satu syarat atau lebih. Terkadang jemaah, ya, mungkin ada sebabnya. Dia baru kenal, kemudian juga belum begitu yakin, sehingga ketika melakukan akad dia mengajukan syarat. Contoh misalkan syarat, Pak, nanti ketika saya beli barang dari antum, tolong ya kasih khiyar, pilihan. Kalau 3 hari kok saya tidak mengembalikan, berarti jadi. Tapi kalau misalkan 3 hari ternyata saya berubah pikiran, tolong ya bolehkan saya untuk mengembalikan. Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Atau syarat-syarat yang lain, ya, nanti kita bahas. Faqtadu dzalikal bahsa fi syurut wa bayani ma yasihhu wa yalzamu minha wa ma la yashih. Oleh karena itulah di dalam kesempatan ini penting, ya, untuk membahas tentang syarat-syarat tersebut dan menjelaskan, ya,
Mana syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Itu penting. Karena sebagian orang dia ya, menjual barang, tapi dia mensyaratkan, Pak, saya mau jual barang ini, tapi syaratnya jangan dipakai. Boleh jamaah? Ya nggak boleh. Masa dia jual barang syaratnya jangan digunakan? Ya, jelas ini tidak sah. Cuma syarat seperti ini apakah akan mempengaruhi ya sah dan tidaknya akad atau tidak? Dan itu yang akan kita bahas. Kata beliau, wal fuqaha rahimahumullahu jalla wa ala yu'arrifuna syarata fil bai'i bi annaha ilzamu ahadil muta'aqidain al-akhar bisababil 'aqdi ma lahu fihi manfa'ah. Kata penulis kitab, para fuqaha ahli fikih rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yu'arrifuna syarta, mereka mendefinisikan syarat di dalam jual beli, bi annahu, bahwasannya syarat di dalam jual beli ya, artinya ilzamu ahadil muta'aqidain, salah seorang dari kedua pelaku akad mewajibkan kepada yang lainnya dengan sebab terjadinya akad jual beli sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi salah satu dari penjual atau membeli, dia mensyaratkan pada salah satunya agar melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ini syarat. Wala yu'tabaru syartu fil bai'i 'indahum saril maf'uli illa idza sturita fi sulbil 'aqd. Dan kata ya Syekh, syarat di dalam jual beli itu tidaklah akan dianggap kecuali ketika diucapkan di tengah-tengah akad. Artinya gini jemaah, dia sedang akad, saya jual, saya ya, beli misalkan. Ketika terjadi transaksi jual beli, kemudian salah satu kedua pihak tersebut atau keduanya mereka mengajukan syarat, itu sah. Tapi kalau syarat ini diucapkan sebelum akad atau setelah akad selesai, ini nggak bisa menurut ya, para fuqaha. Ya. Fala yasihul istiratu qabla al-'aqdi wala ba'dahu. Oleh karena itulah syarat yang diucapkan sebelum akad ataupun setelah akad itu tidak sah. Pak, saya beli kayu, tapi tolong ya antarkan ke rumah. Kalau ini diucapkan ketika transaksi akad jual beli, sah. Pak, saya beli kursi, tolong antarkan ke rumah. Saya beli motor, misal ke dealer, tolong antarkan ke rumah. Ini mas syarat. Dan syarat seperti ini sah ketika diucapkan ketika akad. Kemudian yang masalian, wasyurutu fil bai'i tanqasimu ila qismain. Dan syarat di dalam jual beli terbagi menjadi dua macam. Ya. Sahihatun wa fasidah. Sahihatin wa fasidah. Yang pertama syarat yang sah, dan yang kedua syarat yang rusak atau tidak sah. Awalan, yang pertama asyurutu sahihah, syarat-syarat yang sah. Wa hiya syurutul lati la tukhallifu muqtadul aqdi. Syarat-syarat yang sah adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Ya. Seperti tadi ya, masa dia jual barang kok nggak boleh dipakai? Berarti bertentangan, nggak boleh. Tapi kalau misalkan tolong ya, saya beli barang tapi tolong diantar, itu tidak masalah, tidak masalah, karena tidak bertentangan, ya tidak bertentangan. Wa hadzal qismu yalzamul amalu bimuqtadahu. Maka macam syarat yang seperti ini sifatnya mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan, wajib. Hal ini mas sekali berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi bersabda, al muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Kalau mereka mengajukan syarat dan kemudian mereka sepakat dan setuju, ridho, ya sudah, harus ditepati, jangan dilanggar, jangan dilanggar. Kenapa? Wali annal asla fi syuruti as-sihah.
Karena hukum asal di dalam syarat-syarat itu sah, illa kecuali ma abtalahu syari wa naha anhu, kecuali syarat yang dibatalkan oleh syariat atau yang dilarang. Jadi kalau syarat-syarat yang memang dibatalkan oleh syariat, dilarang oleh syariat, itu enggak boleh. Tapi kalau tidak dilarang oleh syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka sah, maka hukumnya sah. Wal qismu sahihu minasyuruti nau'an, dan macam syarat yang sahih itu terbagi dua. An-nau'ul awal, yang pertama, syartun li maslahatil aqd, syarat yang tujuannya demi kemaslahatan akad, bihaitsu yataqawwa bihil aqd, yang dimana dengan adanya syarat akad itu semakin kuat, semakin kuat. Wa ta'udu maslahatuhu 'alal mushtarid, dan maslahat syarat ini ya, ada kalanya kembali kepada yang mengajukan syarat. Seperti contoh mensyaratkan tauthik firohon, ya, mensyaratkan adanya barang gadian. Misal jual beli kredit, kemudian pihak yang menjual karena mungkin butuh ya sesuatu yang bisa menenangkan dirinya, dia katakan, Pak, nggak apa-apa, rumah saya jual ke antum dengan cara kredit, tapi tolong saya minta barang gadian, ya mungkin surat-suratnya ditahan dulu sebagai jaminan. Ini tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Awistirat didomin, atau mensyaratkan adanya orang yang menjamin. Ya sudah, saya mau jual rumah ini ke antum dengan cara kredit, tapi tolong datangkan penjamin. Ya. Dan fungsinya jamaah penjamin ini, kalau misalkan orang yang kredit tadi kabur, maka yang menjamin dia tanggung jawab. Yang menjamin dia tanggung jawab. Ya. Wa hadza yatma'innul ba'i. Jadi syarat yang seperti ini yatma'innul ba'i. Ya, ba'i ya. Akan menangkan ba'i. Ba'i itu jamaah salian penjual. Begitu pula jamaah salian wastiratu ta'jili tsaman, atau mensyaratkan penundaan pembayaran dengan cara kredit ya tadi. Atau ta'jili ba'dihi ila muddatin maklumah, atau mengakhirkan, menunda sebagian pembayaran tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Wa hadza yastafitu minhul mustahid, dan ini manfaatnya atau maslahatnya kembali kepada orang yang menjual, membeli, ya, orang yang membeli. Fa idza wufiya bi hadza syarat lazimal bai', maka tatkala syarat ini terpenuhi, maka jual beli itu sudah mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan. Jadi yang pertama jamaah sekalian adalah syarat yang memang sifatnya ya, untuk kemaslahatan akad, dan ini sah, dibolehkan, tidak masalah. Wa kadzalika lawis taratul mustari sifatan fil mabi, begitu pula seandainya pembeli mensyaratkan ya, sifat tertentu di dalam barang yang akan dibeli. Contoh misalkan ya, kaunuhu minan naw'il jayyid, ya, kualitas barang tersebut kualitasnya saya minta barang dengan kualitas yang baik, tidak masalah. Au minasinaatil fulaniyah, atau dari produknya si fulan, ya, atau dari merek tertentu misalkan, boleh, tidak masalah. Kenapa? Li'anna raghabat tahtalifu bi ikhtilafi dzalika, karena keinginan jual beli itu tergantungnya masalian, terkadang itu ya bergantung kepada kualitas ya, dan merek tertentu. Maka silakan, tidak masalah, ngajukan syarat, boleh, tidak masalah. Dan yang seperti ini masalian tidak terlarang, tidak terlarang. Saya mau beli barang antum, tetapi ya saya minta yang kualitasnya bagus. Kalau jelek saya nggak mau. Maka ini masalah, ya, tidak masalah. Fa in utiyal mabi'u 'alal wasfil masyrut lazimal bai', maka tatkala barang didatangkan sesuai dengan sifat-sifat yang disyaratkan, maka jual beli itu mengikat.
Contoh misalkan dia pesan barang, dia sebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, atau ya mungkin spesifikasinya ya. Kemudian dikirim. Setelah barang itu sampai, sifat-sifatnya persis dengan apa yang kita minta. Maka tatkala itu jamaah, kita tidak boleh membatalkan akad. Kemudian kita batalkan, ya kita kembalikan, nggak boleh. Kecuali kalau ada aib, beda nanti. Ya, nanti ada khiyar aib. Ya. Atau misalkan masalah jual beli itu sudah sah, boleh ada pembatalan, dan kayaknya sudah kita bahas ya. Ada namanya ikola. Ikola itu masalah dia membatalkan akad. Ya. Tetapi ingat, ini hanya dianjurkan. Boleh. Kita sudah beli motor, kemudian ternyata setelah 1 bulan kita punya kebutuhan. Kemudian datang ke dealer, Pak Afan ya, kayaknya anak nggak mau meneruskan. Ya. Saya minta akadnya dibatalkan ya, misalkan. Maka ini namanya ikola. Dan ikola itu sekali lagi tidak wajib atau tidak harus diterima. Ya, kalau misalkan penjualnya mau ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Tetapi memang Nabi menganjurkan untuk diterima. Ya, untuk diterima kalau ada seseorang yang minta ikola. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jamaah sekalian, wa inih tulifa anhu, dan jika ternyata barangnya berbeda, falil mushtari al-fashu awil imsak, maka bagi pembeli punya hak pertama untuk membatalkan, yang kedua tetap melanjutkan tetapi minta ganti rugi. Contoh misalkan dia minta barangnya ukurannya misalkan 70, misal datangnya 60, ya sudah, kalau dia nggak mau kembalikan. Kalau dia tetap melanjutkan tidak masalah, tetapi silakan minta ganti rugi, Pak ini ukurannya kecil. Ya sudah, kalau begitu ya anak minta harganya harus dikurangi misalkan, maka silakan, tidak masalah ya, tinggal kesepakatan antara pembeli dan penjual, itu boleh, tidak masalah. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, an-nau'u tsani, macam yang kedua, minasyuruti sahihati fil bai', dari syarat-syarat yang sah di dalam jual beli, an yastarito ahadul muta'aqidain 'alal akhar badlu manfaatin mubahatin fil mabi'. Salah satu dari pelaku akad tersebut mensyaratkan kepada yang lainnya untuk ya, memberikan manfaat yang mubah di dalam barang yang dijual. Ya. Ka'an yastaritul ba'i suknad daril mabi'ah muddatan muayyana. Seperti contohnya ada orang yang menjual rumahnya, tetapi dia mensyaratkan, Pak saya mau jual rumah ini tapi tolong ya, saya diizinkan dulu untuk menempati sampai batas waktu tertentu, sampai saya sudah misal dapat kontrakan misalkan, ya, misalkan sebulan 2 bulan, ya, maka ini nggak masalah. Tapi tentunya masalahnya kalau memang pembelinya ya mau, kalau nggak mau ya sudah, ya, kalau nggak mau ya cari pembeli yang lain. Nah, jadi ketika dia ingin melakukan akad, sampaikan, Pak tapi ketika rumah ini saya jual, tolong saya diizinkan dulu untuk menempati 1 bulan, ya, untuk cari kontrakan terlebih dahulu misalkan. Kalau dapat ya saya tinggalkan, maka ini masalah ya, tidak masalah. Au an yuhmal ala dabati aw sayyarah al mabi'ah ila mawdu'in muayyanin, atau dia mensyaratkan agar diizinkan untuk menaiki kendaraan atau mobil yang dijual ya, sampai tempat tertentu. Misal dia ingin jual motor, janjiannya misalkan di Ungaran, ya. Kata dia, Pak saya jual motor ini tapi tolong ya izinkan anak ya untuk bisa pakai sampai Semarang, nanti Semarang antum bawa pulang, ya. Maka tidak masalah, boleh ya, tidak masalah seperti itu, ya. 5 rawa Jabirun, hal ini ya, dalilnya sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan, jadi Nabi pernah menjual seekor jamal.
Ya, apa jemaah? Unta ya. Seekor unta, dan beliau mensyaratkan agar diizinkan untuk menaikinya sampai Madinah. Dan diizinkan ketika itu jemaah sekalian. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga kata Syekh, fal hadisu yadullu ala jawazi bai'id dabati ma'astisna'i rukubiha ila maudhi'in muayyan. Hadis ini menunjukkan dibolehkan menjual barang kendaraan atau hewan tunggangan dengan mensyaratkan diizinkan untuk menaikinya sampai tempat tertentu. Boleh tidak masalah. Ya. Wa yuqasu 'alaiha ghairuha, sehingga dari hadis ini yang lainnya dikiaskan ke sini. Ya, seperti jual motor, jual mobil di zaman kita misalkan, maka dikiaskan seperti ya kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kadza law istaratal mustari 'alal ba'i. Begitu pula jamaah sekalian, seandainya pembeli mensyaratkan kepada penjual batlu amalin fil mabi, untuk melakukan amal pada barang yang dijual. Artinya untuk melakukan pekerjaan pada barang yang dijual. Apa contohnya? Ka'an yastari minhu hataban. Seperti ada seseorang dia membeli kayu bakar. Wa yastaritu alaihi hamlahu ila mawdu'in maklum. Kemudian dia mensyaratkan kepada penjualnya, Pak tolong ya antarkan kayu bakar ini ke tempat saya. Antarkan kayu bakar ini ke rumah saya misalkan. Aw yastari minhu thawban wa yastaritu alaihi hiyatatahu, atau misalkan dia membeli pakaian tetapi mensyaratkan agar dijahitkan. Maka ini pun tidak masalah. Yang seperti ini diperbolehkan, dan syarat-syarat seperti ini jamaah sekalian sekali lagi termasuk syarat yang sah. Kenapa? Karena syarat yang seperti ini adalah syarat yang tadi ya tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan yang pertama tujuannya demi kemaslahatan akad, agar akad itu semakin kuat. Ya. Dan yang kedua juga sama jamaah, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah. Yang kedua, asyurutul fasidah, syarat yang rusak. Wa hadzal qismu anwa, dan jenis syarat seperti ini ada banyak macamnya. Naul awal, macam yang pertama syartun fasidun yabtul aqda min aslihi. Yang pertama jamaah sekalian, syarat yang rusak yang bisa membatalkan akad. Jadi ketika misalkan dia melakukan akad jual beli dan ada syarat seperti ini, maka jual belinya tidak sah. Apa contohnya? Contohnya an yastarito ahaduhuma 'alal akhar aqdan akhar. Contohnya seseorang baik penjual ataupun pembeli mensyaratkan kepada yang lainnya untuk melakukan akad yang lain. Contoh, ka'an yakul, seperti dia mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ah bi syarti an tu'ajjirani daroka. Ya. Saya jual barang ini tapi syaratnya kamu ya sewakan rumahmu. Saya mau jual mobil ini ke antum. Tapi syaratnya ya rumah antum sewakan ke anak. Maka ini enggak boleh. Tidak boleh jamaah sekalian. Contohnya lain gini jamaah. Ada seseorang mungkin tinggal di kota dan mungkin dia banyak punya modal. Kemudian dia datang ke Bandungan, kebetulan di situ banyak petani. Dia katakan, Pak, ini ada modal. Silakan modal ini antum pakai buat tanam entah sawi macam-macam, silakan. Tapi syaratnya ketika sawi ini panen harus dijual ke saya. Enggak boleh ke yang lain. Ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Atau contoh yang lain gini jamaah, ada seseorang dia datang ke nelayan. Karena nelayan ini mungkin nggak punya modal untuk berlayar. Dia datang, Pak, ini ada uang, silakan antum pakai untuk beli bahan bakar, silakan, nggak masalah. Tapi nanti kalau dapat uang, ya,
maksudnya diutangi tadi ya, utangi dulu untuk modal, tapi nanti ketika dapat ikan antum harus jual ke ana, nggak boleh jual ke yang lain. Maka ini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kenapa jemaah kita pas dulu ya. Au yakul, atau dia mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ah, saya jual barang ini kepada antum dengan syarat ya, kau jadikan saya sebagai partner kerjamu. Maka ini nggak boleh ya. Au yaqulu bi'tuka hadhihi sil'ah bikadza bi syarti an tuqridoni mablagu kadza minad darahimi. Ya, saya jual barang ini tapi dengan syarat kau utangi saya senilai uang sekian-sekian. Maka ini enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Fa hadza syartu fasid. Syarat yang seperti ini rusak. Wa huwa yubtilul aqda min asasihi, dan bisa membatalkan akad jual beli. Kenapa? Karena Nabi melarang ya, linahyin Nabi sallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad, nggak boleh. Jadi di situ jemaah sekalian dia melakukan ya, dua akad dalam satu transaksi. Dia utangi orang untuk modal bercocok tanam, kemudian yang kedua mensyaratkan agar barang itu dijual ke dia. Berarti ada dua syarat. Dan ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Dan yang sebenarnya masalah yang menyebabkan akadnya juga batal. Ya, akadnya tidak sah. Ya. Ini yang pertama. An-nau'u tsani, macam yang kedua dari syarat yang rusak di dalam jual beli, ma yufsidu fi nafsihi. Ya. Wala yubtilul bai'. Jadi syarat ini secara zatnya rusak, tetapi tidak membatalkan akad. Syaratnya rusak, akadnya tidak batal. Contohnya, an yastaritol mustari alal ba'i, ya, alal ba'i, ya. Seorang pembeli mensyaratkan kepada penjual annahu in khasira fi sil'ati radduha alaih. Jadi pembeli mensyaratkan kepada penjual, Pak, saya beli barang ini, tapi nanti kalau saya rugi, ya, barang ini saya kembalikan ke antum. Ya. Jadi enak sekali dia mau jualan, tapi ngomong, Pak, nanti kalau saya rugi, saya kembalikan ke antum lagi ya. Ya. Makanya mas kalian, hal seperti ini rusak, tapi akadnya nggak rusak, akadnya tetap sah. Ya. Au sarotol ba'i al mustari, atau penjual dia mensyaratkan kepada pembeli alla yabi as-sil'ah wa nahwa dzalika fa hadza satun fasid. Jadi ada penjual mensyaratkan kepada pembeli ya, kata penjual, Pak, saya jual barang ini ke antum, tapi syaratnya barang ini jangan dijual lagi ya. Barang ini jangan dijual lagi. Maka jamaah sekalian, syarat seperti ini rusak. Tetapi akadnya sah. Akadnya tetap sah. Artinya jemaah, syarat itu nggak perlu dipedulikan. Anggap saja syarat itu nggak ada. Masa jemaah yang dia jual barang kok syaratnya nggak boleh dijual? Karena kalau barang sudah dibeli, ya hak mutlak. Hak mutlak orang yang beli. Hak mutlak orang yang beli. Mau dia jual lagi, mau dia hadiahkan lagi, mau misalkan dia pakai sendiri, itu hak dia. Dan penjual sudah nggak ada kaitannya, jadi tidak perlu ngatur-ngatur. Ya. Ya, sehingga kalau misalnya dia mengajukan syaratnya seperti itu, syaratnya rusak tetapi akadnya tetap sah seperti itu. Ya. Kenapa? Li'annahu yukhalifu muqtadul akad, karena syarat seperti ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Bertentangan. Ya. Kenapa? Li'anna muqtadul bai' an yatasarraful mustari an yatasarrafal mustari fi sil'ati tasarrufan mutlaqan. Karena di antara konsekuensi akad jual beli, maka pembeli bebas ya, melakukan apa saja di dalam barang yang dibeli, bebas. Tadi yang mau dihadiahkan, mau dijual lagi dengan harga murah atau dijual lagi dengan harga mahal, itu terserah dia, mutlak hak dia.
Maka penjual kalau sudah menjual ya sudah tidak punya hak lagi, nggak perlu ngatur-ngatur seperti itu jamaah sekalian. Ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis jamaah sekalian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istarata syartan laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Barang siapa yang mengajukan syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka syarat tersebut batil, walaupun dia mengajukan sampai ratusan syarat. Tapi kalau jamaah sekalian bertentangan dengan syariat, maka syaratnya batil. Muttafaqun alaih. Wal muradu bi kitabillahi huna hukmu, yang dimaksudkan dengan kitab Allah maksudnya hukumnya. Dan ini mencakup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah sekalian, kata beliau, wal bai'u la yabtulu ma'a butlani hadza syarat. Jual belinya tidak batal walaupun syaratnya batal. Ya. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi di dalam kisah Barirah ketika penjualnya menjual Barirah tepatnya kepada ibunda Aisyah. Ya. Nah, kemudian dia mensyaratkan agar hak walanya, artinya wala itu masalah hak perwaliannya, dalam artian kalau nanti dia meninggal, di antara orang yang dapat warisannya adalah orang yang memerdekakan. Ya. Maka dia mensyaratkan, penjualnya mensyaratkan walanya tetap menjadi hak saya. Ya. Maka jamaah sekalian, ketika itu Nabi SAW membatalkan tidak membatalkan akad, ya. Jadi wala'ahu lahu in a'taqad, maka Nabi membatalkan syaratnya dan akadnya tidak batal. Ya. Dan beliau bersabda, innamal wala'u liman a'taqa. Ya, hanya saja wala itu bagi orang yang memerdekakan. Jadi kalau ada budak dimerdekakan, maka yang menjadi wali itu orang yang memerdekakan. Jadi kalau misalkan dia meninggal, kemudian tidak ada ahli waris yang lain, ya, ahli warisnya cuma tinggal tadi orang yang memerdekakan, maka dia berhak. Itu namanya wala, ya, namanya wala. Karena di antara ahli waris itu ada, ya, wala, ada jamaah sekalian. Innahu yanbaghi lil muslim alladhi yastagillu bil bai'i wasyira. Ya. Oleh karena itulah selayaknya bagi seorang muslim yang berprofesi sebagai pedagang ataupun penjual, an yata'allama ahkamal bai', untuk belajar hukum-hukum jual beli. Wa ma yasihu fihi minasyurut wa ma la yasih, dan hendaknya dia belajar syarat-syarat yang sah dan yang tidak sah. Hatta yakuna ala basiratin fi muamalatihi, agar ya, jual belinya itu dibangun di atas basirah, ilmu, ya, sehingga akan mendatangkan barokah jamaah sekalian. Walit tangqati al khusumat wal munazaat bainal muslimin, ya, agar ya tidak terjadi perselisihan dan persengketaan di antara kaum muslimin. Kenapa? Fa inna ghalibaha yansha min jahdil mutabayyi'ain. Karena persengketaan kemudian perselisihan itu biasanya muncul, ya, karena disebabkan kejahilan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, atau salah satunya, ya, bi ahkamil baik, dengan hukum-hukum jual beli. Wastiratuhum, ya, syarton fasida, atau ya mungkin mereka mensyaratkan dengan syarat yang rusak. Dan ini yang terjadi jamaah. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mewanti-wanti, barang siapa yang terjun dalam, ya, muamalah, dia, ya, terjun dalam praktek jual beli, tetapi dia tidak faqih dalam, ya, hukum-hukum muamalah, yang terjadi jamaah faqad tatama, maka dia sungguh akan terjatuh dalam praktek riba, sungguh akan terjatuh dalam praktek riba. Makanya di zamannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah diadakan operasi pasar, dan penjual itu dites jamaah. Kalau mereka paham tentang, ya, hukum-hukum riba atau tentang fikih jual beli, dibiarkan. Tapi yang tidak paham dikeluarkan. Ya, Umar marah. Kenapa? Ini yang merusak. Pasar itu jamaah, tempat yang buruk.
Lebih buruk lagi kalau orang-orang yang praktek di dalamnya adalah orang-orang yang jahil. Ya. Sehingga kalau di zaman kita, kalau seandainya misalkan diadakan operasi pasar, dites ya tentang apa namanya masalah riba, mungkin kosong jamaah pasar Johar ya, mungkin kosong ya. Dan itu ia menyebabkan jamaah sekalian jual beli itu nggak barokah, ya. Padahal ketika penjual pembeli mereka jujur ya, berbicara apa adanya, yang rusak ya dikatakan rusak, burika bai'uhuma, maka jual beli mereka diberkahi, barokah. Tapi ketika mereka dusta, maka barokah itu akan dihapus. Sehingga mungkin ya masalah untungnya banyak, tapi nggak ada barokahnya. Dimakan jadi penyakit, ya. Dimasukkan ke dalam perut, ternyata jamasannya menjadikan bencana, musibah. Makanya Nabi selalu mewanti-wanti para sahabatnya, termasuk kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan, ya Ka'ab, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab, tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak menyentuhnya. Masya Allah. Jadi sedikit saja jamaah, 1 perak dimasukkan, itu akan berpengaruh terhadap perilakunya, agamanya. Maka orang tua jamaah ya, jangan dalam artian apa jamaah sekalian ya, atau ya orang tua yang berharap memiliki anak yang solih dan solihah, kok ternyata anaknya tetap seperti itu. Mungkin saja di antara faktor ya, penyebabnya dia masukkan dalam perutnya harta-harta yang tidak benar, entah haram entah subhat dimasukkan. Nah sehingga jamaah, seorang suami ketika mencari harta, ingat apalagi untuk nafkah anak istri, maka ingat, pilih yang paling baiknya, pilih yang paling terbaik. Apa kita ridhonya masa memasukkan ke dalam perut istri kita, anak kita, bara api neraka? Tentu kita nggak ridho. Maka dari situlah jamaah penting untuk belajar ya. Karena ingat jamaah, Allah Jalla wa'ala ketika cinta kepada seorang hamba, yang akan Allah berikan itu barokah, bukan banyaknya harta. Banyak tetapi nggak barokah, percuma. Sedikit barokah jauh lebih baik. Syukur-syukur banyak dan barokah, dan itu yang kita harapkan. Nah, sehingga harapan kita jemaah dengan mengadakan fikih atau kajian fikih muamalah ini, mudah-mudahan ya muamalah antum ya atau muamalah kita semua diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga ya apapun keuntungan yang kita dapatkan bisa mendatangkan kebaikan baik terkait kebaikan dunia kita ataupun kebaikan akhirat kita, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ini jamaahnya terkait tentang syarat jual beli yang sah ataupun yang tidak sah. Adapun bab atau pembahasan terkait hukum khiyar ya, hak untuk membatalkan ataupun melanjutkan ya, akad jual beli, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sehingga jamaah tadi ya yang terkait tentang jual beli yang terlarang nggak dibahas karena sudah dibahas. Ya, karena sudah dibahas ya. Jadi ya mungkin yang belum mendengarkan ya bisa mungkin dibaca ya. Terjemahannya juga ada, mungkin bisa dibaca seperti itu. Demikian jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah telah kita simak sama-sama tadi kajian mengenai syarat-syarat dalam jual beli. Ada 2 tadi, yakni poin-poinnya adalah syarat sah, yaitu syarat yang tidak merubah konsekuensi akad, dan juga syarat yang rusak, yaitu ada 2, yakni syarat yang dapat membatalkan akad, namun ada juga syarat yang secara zat itu rusak, namun juga dia tapi tidak membatalkan akadnya. Selanjutnya, untuk semakin menegaskan pemahaman kita bagi para jamaah yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaannya.
Oke, kepada Ahwat mungkin ada yang ingin bertanya, mikrofon ya. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau nanya Ustadz. Beberapa kali itu kalau Ana beli barang gitu pernah dengar ada jual beli. Jadi kalau kita beli cash bayarnya sekian, kalau kredit bayarnya sekian. Itu ada selisihnya. Apakah itu termasuk dua akad Ustadz? Karena seumpama Ana beli barang harganya 1 juta, itu kalau cash. Kata teman Ana, kalau cash bayarnya 1 juta, tapi kalau kredit bayarnya 1.200.000 ya gitu. Apakah itu mempengaruhi akad barang atau perjanjian itu jadi syaratnya jadi tidak hangus, atau itu boleh atau tidak boleh gitu. Terus hukumnya gimana? Terima kasih Ustadz. Ya jemaah sekalian, ada pertanyaan. Ada seorang melakukan praktek jual beli, tetapi penjual ketika menawarkan barang, dia katakan, Pak, Bu, kalau panjenengan beli barang ini cash, harganya 1 juta. Tapi kalau kredit 1.250.000 misalkan. Apakah praktek jual beli seperti ini termasuk jual beli yang terlarang tadi? Ya. 2 akad dalam 1 transaksi. Ya. Jawabannya jemaah sekalian, model transaksi jual beli seperti itu ya, bisa masuk ke dalam hadis tadi, bisa juga tidak. Yang menjadi tolak ukur gini jemaah, ketika misalkan ada dealer, dia menawarkan misal motor ya, harga kredit sekian, misalkan harga kredit 15 juta, harga kontan 10 juta misal ya. Ketika ada penjual dia katakan seperti itu ya. Kalau misalkan antara pembeli dan penjual sebelum mereka berpisah dan mereka sepakat dengan satu harga, misalkan dia katakan, Pak, kalau kredit 15 juta, kalau cash 10 juta, kata pembeli, oh Pak, saya milih yang kredit saja, kreditnya 15 juta. Kemudian mereka sepakat dan mereka istilahnya melakukan akad dengan akad kredit 15 juta, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Yang seperti ini tidak masalah dan bukan termasuk ya, 2 transaksi dalam 1 akad, bukan. Yang termasuk dalam larangan tadi itu tadi seperti menggabungkan syarat jual beli dengan syarat, atau gini jamaah, dia katakan seperti tadi, kalau kredit 15 juta, kalau cash 10 juta, kemudian pembeli pulang tanpa memilih, pulang ya, atau keluar dari majelis akad tanpa memilih salah satunya. Tiba-tiba dari rumah dikatakan, oh Pak, saya kredit saja ya, maka ini nggak boleh. Dan itu masuk larangan ya, bai'ataini an bai'atin ya, 2 transaksi dalam 1 akad, ini nggak boleh. Tapi ketika di majlis akad kemudian dia pastikan salah satu akad tersebut, walaupun awalnya tadi ditawarkan dengan 2 harga, tapi sebelum dia berpisah kemudian dia pilih salah satunya, maka ini diperbolehkan. Dan ini termasuk jual beli kredit. Dan jual beli kredit itu dibolehkan, dan jual beli kredit itu masuknya jual beli apa? Dengan sistem utang piutang, dan dain itu boleh, sehingga jual beli kredit tidak masalah. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jual beli kredit tidak masalah, dibolehkan dengan catatan tadi ya, pilih salah satu dulu ya, salah satu akadnya. Yang kedua, tidak ada praktek riba, dalam artian ketika nanti terlambat ya jangan ya, ada denda. Kalau denda nanti itu jatuhnya bisa riba ya. Jadi selama misalkan tidak ada denda, kemudian dalam artian akadnya juga satu, misalkan ketika di majlis akad, maka tidak masalah, tidak masalah ya. Atau misalkan tidak ada atau gini ya, penggabungan ini juga masuk 2 transaksi dalam 1 akad. Gini, Pak, barang ini dikredit 15 juta, tapi nanti kalau panjenengan di tengah-tengah angsuran kok bisa melunasi, nanti harganya jadi kurang, maka ini juga sama, nggak boleh. Termasuk 2 harga, dan itu nggak boleh.
Tapi kalau misalnya gini, tetap 15 juta dikredit, tiba-tiba dia bisa lunas cepat. Akhirnya sama penjual di courting, boleh tidak? Boleh. Ya. Tapi kalau syaratnya ini diucapkan dari awal, itu jadi nggak boleh. Tapi kalau misalkan inisiatif sendiri, kebetulan dia lunas cepat, kemudian dikasih diskon, boleh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal nggak boleh, karena jatuhnya tadi dua harga. Ya, dua harga. Berarti kalau kredit 15 juta, nanti kalau misalkan cepat, berarti bisa kurang. Sehingga di sini ada jahalah, nggak jelas, harganya nggak jelas, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan kredit, ya kredit saja 15 juta, 15 juta. Perkara nanti ternyata dia bisa menyegerakan pelunasan, kemudian dikasih diskon, itu urusan nanti, boleh, nggak masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi yang ditanyakan tadi insyaallah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Asalkan sebelum berpisah tentukan satu akad terlebih dahulu. Ya, tentukan satu akad terlebih dahulu seperti itu. Ya, silakan yang lain. Baik, selanjutnya kembali dibuka sesi tanya jawab. Apabila jemaah khusus yang ikhwan atau yang akhwat ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi begini, mungkin tadi kan jual beli yang dipersyaratkan itu kan di lapangan, di keadaan nyata itu kan ada seringkali kita beli tanah atau dalam akadnya memang jual beli, tapi biasanya ada yang diperjanjikan terlebih dahulu. Jadi ada namanya perikatan jual beli. Perikatan jual beli, hukum perikatan jual beli. Jadi kalau perikatan, jadi jual beli itu belum sah kalau syaratnya ini belum clear. Jadi begitu Ustaz. Jadi seperti yang saya alami, saya beli tanah, tapi tanah itu milik seseorang yang sudah meninggal. Jadi harus turun waris. Sementara warisnya masih kecil-kecil, sehingga harus ada pengampu dari pengadilan. Itu legal formal di Indonesia seperti itu, Ustaz. Maksud saya yang saya tanyakan ini karena saya juga tertarik atas tanah itu, ya alhamdulillah kebetulan lancar-lancar aja begitu ya. Itu seperti hal-hal seperti itu bagaimana Ustaz? Itu kira-kira kok memang saya sudah mengeluarkan uang untuk beli, tapi ketika mungkin turun warisnya nggak kelar, jadi juga nggak beres juga begitu. Meskipun uang hasil yang saya beli memang juga sebagian juga kita tahan. Itu sedikit dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sharing aja ya, jadi nggak ada. Jadi gini jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan gini, boleh tidak kita membeli tanah warisan yang tanah ini milik anak kecil yang belum balik? Jadi bolehkah walinya menjual harta warisan milik anak yang masih kecil? Ya, boleh tidak jamaah? Itu pembahasan. Ya. Jawabannya gini, seorang wali itu tidak boleh menggunakan barang anak yatim yang masih kecil belum balik, kecuali kalau memang terkait dengan maslahat si anak tersebut. Contoh untuk biaya sekolahnya, untuk makannya, boleh. Tapi kalau dijual untuk apa dulu? Kalau dijual tujuannya untuk biaya sekolahannya dan memang tidak ada jalan keluar yang lain, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada uang yang lain kemudian ternyata ini dijual dalam rangka untuk kemaslahatan si walinya, itu nggak boleh. Dan ini nanti masuknya memakan harta anak yatim. Makanya jamaah gini, memakan harta anak yatim itu tidak hanya yang melakukan itu seperti panti asuhan, enggak. Terkadang yang bisa memakan harta anak yatim ibunya sendiri. Ada seorang ibu punya anak masih kecil, suaminya meninggal, ya, anaknya laki-laki,
berarti dia dapat warisan. Antara warisan anaknya dengan ibunya, besar mana aja, Mas? Besar anaknya. Besar anaknya. Kalau ibunya memakan harta anaknya tadi tanpa istilahnya aturan yang dibenarkan, dia termasuk memakan harta anak yatim. Begitu juga nanti kakak-kakaknya yang udah besar, kan adiknya dapat warisan tuh, tapi kakaknya mentang-mentang besar, kemudian ya bagian adiknya dimakan. Ini juga sama, termasuk memakan harta anak yatim. Dan ini kadang jamaah sekalian tidak disadari. Dikira orang yang makan harta anak yatim itu ya panti asuhan tuh, yang ngelola anak-anak yatim. Enggak, kadang ibunya sendiri bisa, saudaranya sendiri kadang-kadang terjatuh. Sehingga Allah Jalla wa'ala mewanti-wanti, seperti memasukkan bara api dalam perutnya. Itu nggak sembarangan jemaah. Nah, sehingga kalau jual-jual seperti itu harus memang benar-benar diperhatikan. Ini untuk maslahatnya siapa? Maslahat si anak atau maslahat orang tuanya? Kalau maslahat si anak, nggak masalah. Nah, anak sakit butuh berobat, nggak ada nggak ada biaya yang lain kecuali dari hartanya dia, misal kena masalah. Nah, sehingga memang harus dimusyawarahkan dengan yang lainnya, biar nggak sembarangan, biar tidak terjatuh memakan harta anak yatim seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dari si pembeli, ya dilihat. Kalau misalkan tahu oh ini caranya nggak benar, ya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu, bagaimana cema? Kalau nggak tahu, misalnya nggak masalah. Tapi kalau misalkan tahu, pura-pura nggak tahu, beda lagi perkaranya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Iya, kalau nggak tahu nggak masalah. Ya. Tapi kalau tahu pura-pura nggak tahu, ini jadi masalah. Dan ya mungkin ya mudah-mudahan itu untuk kemaslahatan si anaknya. Husnudzon, ya, husnudzon seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Ya lanjut. Afwan Ustaz, melanjutkan yang tadi menarik sekali Ustaz, karena kelihatannya itu fenomenanya banyak di masyarakat ya. Pada waktu suami meninggal kemudian ibu mengasuh anak-anaknya ya. Dalam konteks tadi yang disampaikan Ustadz itu pada waktu kemudian katakanlah kan kebanyakan kan memang situasinya nggak tahu ya Ustadz ya. Anak alih-alih untuk kemudian mungkin berbakti kepada ibunya, dia pun ridho dengan apapun keadaannya ya. Maksudnya yang harusnya waris itu jatuh ke dia, posisinya dia pun tidak mendapatkan yang seharusnya. Itu sebenarnya yang baik pada waktu kemudian seorang katakan laki-laki meninggal terus kemudian ibu mengasuh anak-anaknya, mungkin katakanlah sebagian sudah berkeluarga, sebagian masih di bawah tanggungannya. Dia masih, ibunya juga masih berjuang menghidupi harta warisan itu untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak yang ada. Cara yang terbaik agar kemudian tidak, istilahnya tidak terjatuh bermaksud baik tapi kena hukum yang tidak baik, itu seperti apa baiknya? Apakah langsung dibagi waris atau seperti apa? Ya jemaah sekalian, gini, ketika ada seorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu namanya tirkah. Jadi tirkah itu beda dengan warisannya, namanya tirkah. Dari tirkah ini jamaah ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dulu. Pertama, diambil dulu untuk apa? Pengurusan jenazahnya, kafannya, kalau misalkan bayar tukang galiknya, diambil dari situ. Yang kedua, kalau si mayit punya utang, ambilkan dari tirkah. Ambilkan, utangnya berapa, bayarkan. Ya, jangan jamaah bayar utangnya ketika sudah waris dibagi, itu keliru nanti. Karena kalau uang sudah dikasihkan, keluar itu sulit. Jangan dikasih dulu, jangan warisannya. Warisan itu terakhir. Kalau misalkan utang sudah selesai, lihat ada wasiat tidak. Kalau ada wasiat, kasihkan wasiat. Kalau pertama sudah, kedua sudah, wasiat sudah, kok masih ada sisa, ini termasuk harta warisan. Hak siapa? Hak ahli waris. Ya. Kalau nggak ada sisa, ya sudah, gigit jari. Ya, nggak perlu marah-marah. Ya emang nggak ada, bagaimana? Kalau ada, ya itu harta warisan. Dan ini sekali-kali jangan sampai langsung dibagi dulu, utang belum dibayar.
Karena kalau sekali lagi ya, harta itu sudah dikasihkan ke per orangnya, kalau untuk keluar lagi sulit jemaah. Jadi jangan kasih dulu. Kalau misalkan ada sisa, silakan bagi untuk ahli waris dan disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Karena jemaah kalau menunda-nunda sama halnya dia menunda hak orang lain. Dan dia terkena ancaman matlul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda hak orang lain, ya, padahal dia mampu untuk memberikan, maka dia zalim. Dan kezaliman itu masalah dzulumatu yaumul qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Jadi enggak boleh. Ya, seperti contoh misalkan ada bos punya karyawan, biasa dikasih gaji tanggal 1, ditunda sampai tanggal 3 tanpa dia minta izin, itu zalim, enggak boleh. Kasihkan tanggal 1. Kalau terlambat sampaikan baik-baik. Dan itu zalim, maka pantas kadang-kadang mungkin disebab bisnisnya enggak lancar. Suka zalimi karyawan. Maka hati-hati ya. Sehingga kalau memang sudah ada sisa, segera dibagikan. Kalau ada ibu, ada anak, ibu dapat 1/8. 7/8-nya kasih kepada anak-anak. Kalau anak-anak ada laki dan perempuan, maka laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan ini jamaah sekalian dibagi sesuai dengan nominal, bukan barang. Ingat, nominal. Kenapa? Karena kalau dibagi barang itu beda harganya. Contoh, tanah yang pinggir jalan dengan tanah yang di pedalaman harganya beda. Walaupun luasnya lebih luas. Sehingga dinilai semua. Semua hartanya totalnya berapa. Kalau totalnya misalkan 1 M ya sudah dibagi. Satu orang dapat berapa. Kalau misalkan laki-laki dapatnya 2 juta, perempuan dapat 1. Ya. Misalkan dia ingin ngambil tanah yang harganya lebih dari bagian warisannya, ya sudah nyusuki yang lain. Oh, bagian anak kan 1 juta, ini tanah harganya 2 juta, oh berarti dia nyusuki 1 juta, 1 jutanya ke saudaranya. Enggak boleh dia ambil barangnya, karena kalau seperti itu ya Mas, ada yang tertolimi. Kalau sudah seperti itu, sudah tahu haknya masing-masing, ya. Maka ingat ya, ketika ada orang tua meninggal dunia dan dia masih punya anak laki-laki dan sudah balik, maka tanggung jawab nafkah ibunya itu di tangan anaknya dan anaknya. Kenapa? Karena yang jadi wali sekarang anak, walinya anak. Makanya kenapa anak laki-laki bagiannya lebih besar, karena dia punya banyak tanggungan. Yang perempuan saja 4, ibunya, anak perempuannya, istrinya, saudari perempuannya. Itu tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mampu, dia punya adik perempuan, nikah, dicerai sama suaminya, nggak punya kerjaan, kakak laki-lakinya mampu, kok dibiarkan adiknya dikasih nafkah, dia dosa. Makanya kenapa anak laki-laki banyak bagian warisannya besar? Kenapa? Nggak, tanggung jawabannya besar. Yang laki-laki ada anak laki-lakinya, ada bapaknya. Kalau misalnya bapaknya nggak mampu, tapi ya, kita karena masalah dia nggak mau tahu ya. Padahal itu kewajiban anak laki seperti itu. Kalau taruhlah misalkan anaknya semuanya masih kecil, siapa jamaah yang jadi walinya? Jadi walinya ya nanti dari anak-anaknya ini siapa jadi wali? Keluarga dari bapaknya. Nah, berarti pamannya. Adapun kalau ini istri, siapa yang ngasih nafkah? Saudaranya yang laki-laki. Kalau tidak ada ya bapaknya, kalau masih hidup. Kalau nggak ada ya saudaranya. Itu aslinya. Nafkah tiap hari-harinya itu yang ngasih nafkah. Adapun anak-anaknya ini dari keluarga suaminya yang ngasih nafkah seperti itu. Ya. Dan nanti jamaah diambilkan dari harta warisan untuk makannya, untuk biaya pendidikannya, dia yang pegang. Tapi kalau seandainya misalkan nggak ada yang mau, bolehkah diamanahkan kepada ibunya? Boleh, nggak masalah. Tapi dengan catatan silakan ya boleh menggunakan ya, harta anaknya secara ma'ruf. Ya, tidak boleh dia ngambil secara batil, nggak boleh. Dimakan untuk foya-foya, ya. Kemudian misalkan ya cor-coran disedekahkan, itu nggak boleh, Untuk sedekah saja harus lihat-lihat, karena ini bukan harta dia, tapi harta anaknya. Kalau zakat iya keluarkan, harus, karena zakat itu terkait dengan harta. Tapi kalau untuk sedekah lihat kondisi seperti itu jamaah. Nah sehingga untuk makan pun boleh kalau misalkan dia nggak punya dalam artian nafkah dan harus makan dari misalkan harta anaknya, tidak masalah. Tapi dengan cara ma'ruf. Adapun dia jual untuk urusan pribadinya maka tidak dibolehkan. Ustadz, bagaimana kalau anak saya ridho?
Kalau dia belum balik, bagaimana kita tahu ridhonya jemaah? Kalau sudah tamyiz mungkin bisa. Tapi kalau belum tamyiz, sulit. Ya, tunggu dulu nanti kalau sudah tamyiz, ya, maka minta keridhoannya. Kalau misalkan dia ridho, terserah urusan dia. Ya, kalau belum tamyiz, maka belum bisa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anak yatim itu jamaah sekalian sebelum balik. Jadi anak dianggap yatim itu kalau ditinggal oleh ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik belum yatim, sudah nggak yatim? Seperti misalkan yang bapak-bapak ini, bapaknya sudah meninggal, ini bukan yatim lagi. Jadi kalau belum balik itu masih dianggap yatim. Ya. Adapun jamaah sekalian kalau anak perempuan tanggung jawab orang tuanya sampai dia nikah, tanggung jawab, tapi tetap anggapan dia yatimnya sampai dia balik. Kalau sudah balik maka bukan anak yatim. Makanya kalau antum jangan diserahkan uang untuk ngasih ke anak yatim, tanya ini sudah balik belum. Kalau sudah balik berarti bukan. Ya. Di panti asuhan kadang-kadang banyak memang orang tuanya meninggal, tetapi lihat dulu dia sudah balik belum. Kalau sudah balik berarti bukan yatim. Makanya nggak sembarangan. Nah, ini kalau manusia, kalau binatang beda jemaah. Binatang itu dianggap yatim kalau betina ibunya meninggal. Kenapa coba? Karena kalau binatang yang ngasih nafkah induknya. Kalau manusia ayahnya. Nah, sehingga dianggap yatim itu memang terkait dengan yang ngasih nafkah seperti itu. Kalau binatang induknya meninggal itu yatim, tapi kalau manusia ayahnya meninggal dianggap yatim seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir boleh diajukan ke, oh ya ada dari belakang, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, di online itu kadang kita ada tawaran untuk jadi reseller sebuah produk, katakanlah kaos pakaian anak gitu ya Ustadz ya. Tapi ada syarat pendaftaran untuk mendapatkan hak resales, katakanlah 100.000. Nanti kita dibimbing bagaimana tool marketingnya, kemudian ya bla bla blanya lah supaya bisa jualan. Lah hukum seperti itu gimana Ustaz? Daftar supaya kita dapat izin ya memasarkan produk tersebut dan kita juga dikasih tools. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, izin tambah satu pertanyaan boleh Tad? Izin Tad. Menanyakan ini tadi ranah produk digital namanya Tad. Itu berapa di teman-teman yang jualan produk digital itu ketika order akadnya itu tertera jelas, setelah order dapat misalnya kursus online-nya ya. Ketika order gimana? Ketika order itu udah jelas di akadnya di dalam websitenya itu tertera kalau setelah order misal kursus online-nya itu nggak boleh dikasihkan ke orang lain aksesnya. Jadi personal untuk si yang beli itu. Tapi realitanya malah bahkan yang ekstrim itu dijual lagi. Padahal di akadnya itu di-share aja nggak boleh, apalagi dijual. Kalau dijual mungkin udah kategori zolim gitu. Tapi kalau di-share sekedar nggak komersial ya, share ke teman. Tapi di akadnya itu ketika beli benar-benar personal, nggak boleh di-share, nggak boleh apalagi dijual ulang ya. Gitu Tat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah uang pendaftaran agar bisa jadi reseller. Apakah uang pendaftaran ini dibolehkan atau tidak? Ya. Jamaah sekalian, kalau misalkan kita ingin jadi reseller tapi ada uang pendaftaran, maka uang pendaftaran ini tujuannya untuk apa dulu? Apakah deposit atau untuk beli kartu atau
Untuk apa jemaah? Administrasi mungkin. Jadi uang ini untuk apa tuh? Uang 100.000 ya? 100.000 itu untuk apa? Untuk dalam artian mungkin administrasinya, ada pencatatan ini macam-macam misalkan. Oh, nah. Mohon maaf. Jadi gini jemaah sekalian, kalau misalkan uang itu hanya sekedar untuk beli, istilahnya gini, dia punya toko ya, kemudian dia beli dengan 100.000, kemudian dia dapat izin untuk menggunakan toko tersebut, berarti dia beli tokonya. Kalau seperti ini tidak masalah, tidak masalah. Cuma kalau yang 100.000 ini dianggap deposit uang simpanan kita, ya. Kemudian dengan sebab ini kita dapat diskon. Maka diskon ini jemaah termasuk riba nanti. Karena dia setor 100.000 dengan 100.000 nanti dapat banyak diskon dan ini jumlahnya nggak tahu berapa. Bahkan mungkin bisa lebih dari 200, 300. Dia kasih 100 dapat uang 200 dan ini termasuk riba. Maka perlu ditekankan 100.000 ini untuk beli apa? Atau beli izin, ya, atau beli apa namanya? Apa istilah bahasa kita jamaah sekalian? Bahasa kitanya apa? Pokoknya beli izin gitu ya, seperti itu. Kalau memang untuk beli itunya tidak masalah. Sehingga perlu dipastikan dulu, ya perlu dipastikan terlebih dahulu. Contoh gini jamaah, ada orang dibolehkan dia menjual barang, dia harus beli apa namanya? Kartu member. Ya. Kalau kartu member ini kita beli misalkan 200.000, dengan 200.000 kita dapat diskon banyak, maka ini riba. Tapi kalau misalkan kita bayar 10.000 murni untuk beli kartunya, ya, maka ini nggak masalah. Berarti sama halnya, ya, jadi member itu gratis. Jadi diskon yang dikasihkan itu murni hadiah. Kalau murni hadiah boleh, nggak masalah. Nah, sehingga yang ingin saya apa namanya gali itu 100.000-nya itu untuk apa? Beli produk atau beli izin, ya, atau ini deposit. Kalau deposit nggak boleh. Ya. Beli izin nggak masalah, nggak masalah, ya, dibolehkan. Dan setelah itu dapat diskonnya. Diskon. Iya, ya makanya itu yang 100.000 ini apa dulu? Kalau deposit dalam artian uang ini ngendap dan nanti bisa diambil misalkan, maka jelas ini termasuk riba, diskonnya. Tapi kalau itu bukan, ya memang untuk beli izin ataupun yang lainnya, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Yang kedua ini uniknya masalahnya. Dia jual apa namanya? Mungkin sistem ya, seperti misalkan e-book, iya. Naam. Tapi ini justru dilarang kan? Justru dilarang, nggak boleh dijual lagi kan? Nggak boleh dibagi-bagi, iya. Iya. Apakah diboleh? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh dijual lagi. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syaratnya. Oh, tetapi kan ini sudah saya punya. Ya. Jawabannya, kita hanya punya manfaat dan manfaat itu kembali kepada kita. Untuk orang lain itu nggak bisa, Ya. Naam. Dan syarat ini nggak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena yang tadi yang namanya hak cipta itu memang ya, istilahnya termasuk harta. Jadi kalau dia mau bagikan ke orang, itu bisa mengurangi apa namanya harga jualnya nanti. Seperti contohnya buku nih, ya. Contoh kita beli buku nih, bolehkah kita fotokopi kemudian kita sebarkan dijual? Nggak boleh. Kan ini sudah beli. Ya. Kalau belinya barang yang ini boleh, tapi kalau kita kopi sendiri kemudian dijual itu nggak boleh. Pinjamkan nggak masalah, pinjamkan kan? Enggak,
Kalau dipinjamkan nggak masalah kan? Nggak masalah. Kita punya laptop nih, misalkan apa namanya Windowsnya palsu, Windowsnya asli. Boleh kita pinjamkan laptop ini dipakai orang lain? Ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau di copy kemudian dijual, ini nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Walaupun memang ada yang berpendapat dilihat. Ada yang mengatakan memang kalau untuk pribadi bukan untuk komersil itu boleh. Dengan asumsi gini, mungkin yang apa namanya punya produk sudah dapat untung. Jadi sampai pun 1-2 itu untuk manfaat sendiri, insya Allah nggak rugi. Ya, cuma memang yang paling hati-hati jangan yang palsu-palsu, tapi cari yang asli biar barokah. Terutama yang mahasiswa ya, kalau pas skripsi cari yang asli biar barokah ya, biar barokah seperti itu. Jadi nggak boleh, kalau misalnya ada syarat nggak boleh dijual belikan, ya artinya memang harus pakai yang itu. Kalau dijual lagi nggak masalah, tapi dengan barang asli. Ya dia di reseller misalkan, ingin menawarkan produknya ke orang lain misalkan, tapi kan barangnya harus asli, tidak boleh dikopi seperti itu. Kalau dikopi sudah nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya cukup jamaah. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya dan juga para hadirin yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membacakan doa penutup yang akan dipandu oleh Ustadz Abu Umair. Untuk doanya dipersilakan Ustadz. Ya jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan ya sore yang mulia ini Allah memberikan kepada kita segala berkahan, baik keberkahan pada umur kita, harta kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, memberikan taufik kepada kita dan keluarga kita di rumah ataupun ya siapa saja yang kita ya kenal. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sore hari ini Allah kumpulkan di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah di atas jalan yang hak sampai ila yaumil qiyamah. Dan kita tutup jamaah sekalian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.